Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah di teknik mesin, yaitu mata kuliah pengukuran teknik dan data akuisisi dalam subbab materi tentang sifat-sifat pengukuran dimensi dan satuan pengukuran. Kelompok 3, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Bagus Tri Yulianto dengan NIM I04200077. Lalu rekan saya silakan. Saya Dewangga Restu Arya Nugroho, NIM I04200041. Kemudian ada saya, Gema Elwali, NIM I04200055. Saya Insa Akbar Al-Kautsar, NIM I04200062. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Muhammad Amar Jaya dengan NIM I04200082. Baik, itu tadi anggota kelompok 3. Lalu untuk penjelasan pertama akan saya jelaskan, yaitu mengenai definition of term. Definisi dari pengukuran. Arti dari pengukuran sendiri yaitu pengukuran adalah sebuah proses merubah sebuah variabel fisis menjadi variabel yang lain sehingga bisa lebih mudah untuk dibaca. Pengukuran juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau kuantitatif. Next. Dalam pengukuran pastinya menggunakan sebuah alat ukur. Alat ukur sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam proses pengukuran. Ada beberapa jenis alat ukur, diantaranya yaitu untuk alat ukur dimensi ada jangka sorong, mikrometer, lalu untuk alat ukur massa ada timbangan, alat ukur mekanik ada takometer, lalu alat ukur listrik ada voltmeter dan ampermeter, dan untuk alat ukur suhu ada termometer. Kemudian di dalam pengukuran terdapat sensitivity atau sensitivitas. Sensitivitas yaitu perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan variabel masukan yang diukur. Kemudian dalam pembacaan instrumen digital, maka istilah sensitivitas tidak harus sama artinya, karena faktor skala yang berbeda dapat diberikan atau diterapkan dengan satu tombol saja. Lanjut, kemudian di pengukuran ada istilah akurasi. Akurasi atau ketelitian, yaitu kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi pendekatan terhadap harga sebenarnya dari objek yang diukur. Akurasi diambil dari suatu instrumen yang menunjukkan simpangan atau deviasi dari suatu pembacaan input yang diketahui. Akurasi dinyatakan sebagai presentasi pembacaan skala penuh, sehingga gig tekanan 100 kPa akan mempunyai akurasi sebesar 1%, dan akurat kurang lebih sebesar 1 kPa terhadap seluruh gig tersebut. Lanjut. Kemudian ada istilah presisi. Presisi atau dalam bahasa Indonesia itu ketepatan. Presisi sendiri yaitu suatu instrumen menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan ulang atau reproduce suatu pembacaan tertentu
dengan akurasi yang diketahui atau given accuracy. Contoh dari beda antara presisi dan akurasi adalah dengan permisalan pengukuran tegangan sebesar 100 volt dengan alat tertentu. Saat dilakukan pengukuran 4 kali pembacaan akan menunjukkan nilai 104, 103, 105, dan 105 volt. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa instrumen tidak dapat tergantung pada suatu akurasi yang lebih 5%, sedangkan presisinya yaitu sebesar kurang lebih 1% dengan indikasi deviasi dari pembacaan rata-rata 104 volt hanya 1 volt. Lanjut, kemudian subbab selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi dan standar. Kita mulai dari kalibrasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan calibration. Selanjutnya. Kalibrasi atau calibration ini mempunyai pengertian, yaitu dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengukuran salah satu skala atau suatu akurasi yang telah ditetapkan dengan suatu peralatan dan pengukuran lain dengan metode menggunakan cara yang sama, tetapi alat yang dipakai berbeda. Kalibrasi ini peranannya sangat penting karena kalibrasi digunakan untuk memperoleh kesempatan untuk memeriksa suatu instrumen terhadap suatu standar yang telah diketahui dan untuk mereduksi tingkat keeroran dalam suatu proses akurasi. Selanjutnya. Contoh dari penggunaan kalibrasi ini yaitu sebuah flow meter dapat dikalibrasi dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama itu dengan cara flow meter ini akan dikalibrasi dengan membandingkan dengan fasilitas pengukuran flow atau aliran standar daripada NIST atau National Institute of Standard and Technology. Metode yang dipakai yang kedua yaitu dengan cara membandingkan dengan flow meter lain yang akurasinya sudah diketahui. Jadi dibandingkan dengan akurasi yang telah diketahui sebelumnya. Dan metode yang ketiga yaitu dengan cara mengkalibrasikan langsung dengan pengukuran primer atau primary measurement, seperti menimbang air jumlah tertentu dalam tangki dan merekam waktu yang diperlukan bagi sejumlah aliran lewat meter tersebut. Pada item kedua, kata kuncinya adalah known accuracy, atau yang dapat diartikan sebagai hal bahwa akurasi dari meter tersebut harus ditentukan oleh sumber yang terpercaya atau reputable. Selanjutnya. Materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu adalah standar. Selanjutnya. Standar sendiri mempunyai definisi, yaitu definisi dari standar dapat diartikan dengan proses membandingkan hasil sebuah eksperimen yang telah dilakukan berdasarkan satuan-satuan yang sudah ditetapkan, seperti suatu standar, unit panjang, waktu, temperatur, dan kuantitas listrik standar. Contohnya itu ada 3, yaitu meter dan kilogram, yang merupakan unit-unit satuan utama yang sesuai dengan meter, yaitu mengartikan panjang, dan kilogram mengartikan massa. Yang kedua adalah satuan-satuan standar untuk waktu yang telah ditetapkan sebagai frekuensi dari osilasi alat tertentu yang sudah diketahui. Alat yang paling sederhana yaitu contohnya pendulum. Contoh yang ketiga yaitu skala temperatur absolut yang diajukan oleh Bapak Lord Kelvin pada tahun 1854 dan membentuk dasar kalkulasi termodinamik. Selanjutnya ada dimension dan unit yang akan dijelaskan oleh Gema. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada materi dimension and units. Bisa di next. Jadi
Definisi dari dimensi yaitu dimensi atau besaran adalah variabel fisis yang digunakan untuk menentukan sifat atau nature dari sistem tertentu. Dimensi suatu besaran menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Satuan atau unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lainnya. Untuk patokan untuk terhadap rumus dan data. Kemudian ada ya selanjutnya. Kemudian ada tabel International System of Units. Bisa dilihat SI base units, base quantity panjang, namanya itu meter, disimbolkan dengan huruf M. Massa itu namanya kilogram, disimbolkan dengan kg atau kilogram. Yang selanjutnya ada time, waktu, namanya second, simbolnya S. Selanjutnya ada electric current atau arus listrik, namanya ampere, simbolnya huruf A besar. Kemudian ada temperatur, namanya Kelvin, simbolnya K. Kemudian ada amount of substance, namanya mol, simbolnya MOL, mol. Selanjutnya ada luminous intensity atau namanya itu kandela, simbolnya CD. Yang selanjutnya ada SI derived units, frekuensi namanya itu hertz, simbolnya Hz, force itu Newton, simbolnya N, pressure Pascal, simbolnya PA, energi namanya joule, simbolnya huruf J, power namanya watt, disimbolkan dengan huruf W, electric charge atau dinamakan coulomb, simbol huruf C besar, electric potential, namanya volt, simbolnya itu V, electric resistance dinamakan ohm, simbolnya dengan ohm seperti C ke bawah. Yang selanjutnya ada Celsius temperatur, dinamakan dengan derajat Celsius, simbolnya derajat C. Selanjutnya ada SI prefixes. Nama faktornya itu 10 pangkat 12, tera, namanya tera, simbolnya T. Kemudian ada 10 pangkat 9, yaitu giga, simbolnya G. Kemudian ada 10 pangkat 6, simbolnya namanya mega, dengan simbol huruf M besar. Kemudian ada 10 pangkat 3, yaitu kilo, dengan simbol K. Kemudian 10 pangkat 2, namanya hekto, dengan simbol H kecil. Kemudian ada faktor 10 pangkat 1, deka, dengan simbol DA. Kemudian ada 10 pangkat min 1 dinamakan desi dengan simbol D kecil. Kemudian ada 10 pangkat min 2 dinamakan senti dengan simbol C kecil. Kemudian faktor 10 pangkat min 3 dinamakan mili, simbol M kecil. Dan selanjutnya ada 10 pangkat min 6 dinamakan mikro dengan simbol mikro. Yang kemudian ada faktor 10 pangkat min 9 nano dengan simbol N kecil. Yang kemudian ada faktor 10 pangkat min 12 nama pico dengan simbol P. Oke, next. Kemudian ada the generalist measurement system. Next. Sistem pengukuran ini dapat menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu detector transducer stage, yaitu yang mendeteksi variabel fisis dan mengerjakan transformasi mekanikal atau elektrikal untuk mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang lain atau bentuk yang berguna. Di sini tuh secara umum transducer adalah alat yang mentransformasikan satu efek fisis ke efek lainnya. Pada semua kasus ini variabel fisis ditransformasikan ke sinyal listrik karena ini adalah bentuk sinyal yang paling mudah diukur. Jadi sinyal ini dapat berbentuk analog atau digital. Sinyal digital mempunyai keuntungan bahwa mudah disimpan atau dimanipulasi atau pengubahan dengan komputer. Bagian kedua itu ada sub intermediate stage atau yang mengubah sinyal langsung dengan penguatan, filtering atau cara lainnya sedemikian sehingga tersedia luaran atau output yang diinginkan. Yang kemudian ada bagian ketiga, a final of terminating stage. Misalkan itu yang berlaku atau bekerja mengindikasikan, menunjukkan, merekam, atau mengandalkan variabel yang diukur. Output itu dapat berupa digital atau analog. Next.
Berikut merupakan skema dari bagian-bagian tadi, seperti calibration signal source represent known value of physical variable, dikalibrasikan signalnya menjadi bagian pertama detektor transistor stage, kemudian bagian kedua intermediate stage, yang ketiga yaitu output stage, seperti ada controller, indikator, or recorder. Oke, bisa di yang selanjutnya yaitu contoh suatu sistem pengukuran. Jadi misalnya pengukuran sinyal tegangan rendah pada frekuensi rendah. Pada kasus ini, detektor mungkin hanya berupa susunan 2 kawat dan 1 resisten yang dipasang pada terminal yang cocok. Karena kita ingin mengindikasikan atau merekam tegangannya, maka mungkin perlu untuk menguatkan atau perform some application. Tahapan aplikasi atau penguatan adalah merupakan tahap 2, seperti yang ditunjukkan di skema atas. Tahapan terakhir dari sistem pengukuran bisa berupa voltmeter atau recorder yang bekerja dalam range tegangan output amplifier. In actually, voltmeter elektronik adalah suatu sistem pengukuran seperti yang dijelaskan ini. Amplifier dan voltmeter pembacaan dimuat atau berada dalam satu paket dan macam-macam saklar, memungkinkan penggunaan mengubah rentan instrumen berubah mengikuti kondisi input ke amplifier tersebut. Yang materi selanjutnya bisa dibacakan oleh Hensa. Basic concept in dynamic. Pengukuran statis suatu besaran fisis dilakukan ketika besaran tersebut tidak berubah terhadap waktu. Defleksi balok di bawah beban yang konstan akan menjadi defleksi statis. Namun jika balok diatur dalam getaran, defleksi akan bervariasi dengan waktu, dan proses pengukuran mungkin itu berada dalam keadaan stabil, dan menjadi semakin sulit untuk dilakukan ketika terjadi perubahan yang cepat terhadap waktu. Measurements. Measurements merupakan suatu proses mengaitkan angka secara empirik dan objektif pada sifat-sifat objek nyata, sehingga angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran jelas mengenai objek yang diukur. Measurements bertujuan untuk menunjukkan nilai suatu besaran dalam bentuk yang kuantitatif. Sistem respons. Agar sistem memiliki respon yang baik, maka sistem harus menangani frekuensi secara sama, yang akan mengakibatkan rasio amplitudo output terhadap input tetap sama dalam rentang frekuensi yang diinginkan. Bahwa sistem punya linear frekuensi respons jika mengikuti sifat ini. Amplitudo respons berteknis berhubungan dengan kemampuan sistem untuk bereaksi secara linear terhadap amplitudo input yang beragam. Supaya sistem mempunyai linear amplitudo respons, maka rasio amplitudo output to input tetapi konstan dalam rentang amplitudo input yang ditentukan. Jika rentang linear ini dilampaui, maka sistem disebut overdriven. Seperti pada kasus amplifier tegangan ketika tegangan input yang masuk terlalu tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai distortion. Masuk ke definisi, di mana distortion adalah atau distorsi adalah gangguan pada bentuk gelombang karena sistem memberi respon yang tidak tepat terhadap sinyal itu sendiri. Distorsi juga dapat digunakan sebagai penjabaran suatu sinyal dari bentuk sebenarnya. Distorsi dapat terjadi ketika respon pergeseran fasa dan respon frekuensi yang buruk tergantung pada sistemnya. Kemudian, penerimaan sinyal dalam suatu sistem dapat rusak karena adanya kontaminasi transmisi yang mengakibatkan perubahan tidak diinginkan yang terjadi pada dua titik
dalam sistem transmisi dikarenakan kerusakan sinyal. Lalu, pada alat elektronik, biasanya banyak sirkuit yang digunakan untuk mereduksi distorsi sampai nilainya kecil. Untuk elektrikal, maka distorsi pengukuran mudah dikendalikan dengan cara analog ataupun digital. Untuk sistem mekanik, karakteristik respon dinamik tidak mudah dikendalikan dan tetap menjadi sebuah persoalan. Sebagai contohnya, saat proses perekaman suara terdiri dari metode-metode yang sangat canggih untuk menghilangkan atau mengeliminasi distorsi dalam pemrosesan sinyal elektronik. Tetapi, pada awal dari proses perekamannya, ruang akustik yang rumit dan penempatan mikrofon dapat mengubah proses reproduksi lebih daripada ataupun melebihi kemampuan dari koreksi elektronik tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya adalah impedance matching. Masuk ke definisi, impedance matching adalah penyepadanan pada saluran yang dilakukan agar impedansi input saluran transmisi ZIN sama dengan ZO, sehingga terjadi transfer daya maksimum. Impedance matching ini hanya dapat diaplikasikan pada rangkaian dengan sumber AC. Pada banyak setup eksperimental, perlu menghubungkan macam-macam item peralatan listrik untuk mengerjakan sasaran pengukuran keseluruhan. Apabila terdapat koneksi antara alat-alat listrik, maka kita harus berhati-hati untuk menghindari ketidakcocokan impedansi, atau biasa disebut impedance mismatching. Kemudian untuk impedansi input dari terminal dua alat dapat ditunjukkan pada gambar di atas, di mana alat berlaku sebagai resistan internal RI jika dihubungkan seri dengan sumber tegangan internal E. Terminal penghubung untuk instrumen, misalnya A dan B, dan tegangan open circuit pada terminal A dan B adalah tegangan internal E. Sekarang, apabila beban eksternal R dihubungkan dengan alat dan tegangan internal E tetap, maka tegangan pada terminal output A dan B bergantung pada nilai R. Potensial yang ditunjukkan sebagai output terminal adalah EAB sama dengan E dikalikan R per R plus RI. Kemudian, dari pernyataan sebelumnya tadi, semakin besar nilai R, maka tegangan terminal semakin mendekati tegangan internal E. Maka, jika alat yang digunakan sebagai sumber tegangan mempunyai suatu impedansi internal, maka impedansi eksternal atau beban harus cukup besar sehingga tegangan pada dasarnya bertahan ataupun sama pada terminal-terminal tersebut. Atau jika kita ingin mengukur tegangan internal E, maka impedansi dari alat pengukuran yang dihubungkan dengan terminal harus lebih besar dibandingkan dengan impedansi internalnya tadi. Kemudian masuk ke materi the decibel. Masuk ke definisi, desibel adalah satuan untuk mengukur intensitas suara. Kemudian daya listrik disipasi dalam sebuah resistor adalah P sama dengan E kuadrat per R. Kemudian nilai desibel dengan referensi daya adalah desibel sama dengan dB sama dengan 10 log dikalikan P per P ref. Kemudian nilai desibel dengan referensi tegangan adalah dB sama dengan 20 log dikalikan E per E ref. Kemudian the Fourier transform. Fourier transform adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal
penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien, di mana koefisien di sini yang dimaksud adalah amplitudo. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.